Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Elektronika Komunikasi tahun 2022 untuk kelas RPL. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dan kita akan membahas tentang materi modulasi amplitudo. Ini sudah ada di Elena. Ini merupakan materi yang sudah kita bahas mulai pertemuan kemarin ya, tentang modulasi amplitudo. Ini ada PowerPoint-nya, kemudian ini juga ada video rekamannya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah bahas banyak tentang modulasi amplitudo. Nah, sekarang pada di akhir pertemuan kemarin juga ada tugas ya untuk mengingatkan kita semua. Mungkin ini dulu materinya juga pernah Bapak-Bapak dapatkan pada waktu kuliah. Nah, ini ada sedikit tugas di sini ya. Ini mungkin cukup mudah ini ya. Nah, ini jadi di sini ada satu tugas di sini adalah menghitung untuk daya karier dan daya sinyal untuk sinyal sisinya, baik sisi atas maupun sisi bawah. Nah, ini kemarin juga sudah saya masukkan ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini merupakan spektrum AM yang kemarin juga sudah kita bahas. Dan di sini spektrum AM itu ada frekuensi karier, ada frekuensi sisi. Untuk yang rendah, lower side frekuensi, juga ada sisi yang lebih tinggi, upper side frekuensi. Nah, kemarin juga sudah kita bahas tentang indeks modulasi dan juga tentang powernya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal ini. Meskipun kemarin sudah ada beberapa yang mengerjakan lewat Elena dan sudah betul ya jawabannya ya. Nah, ini kita bahas mungkin biar nanti lebih detail nanti ya. Nah, ini contoh soalnya. The modulation index of AM modulator is 1 while the output power of the modulator is 1 kilowatt. Jadi indeks modulasinya itu 1 dan output powernya itu 1 kilowatt. Nah, berarti total power untuk carrier dan power untuk lower side frekuensi dan upper side frekuensi itu adalah totalnya itu 1 kilowatt. Nah, sekarang kalau totalnya ini 1 kilowatt, maka tentukan power untuk kariernya dan power untuk sisinya, baik sisi yang rendah atau sisi yang tinggi. Nah, kemarin beberapa jawaban itu sudah benar. Jadi kita cukup menggunakan rumus ini aja, yang kemarin juga sudah kita bahas. Power total sama dengan power karier ya, ditambah dengan power sisi. Nah, power sisinya kan ada dua, berarti kalau kita hitung power sisi di sini tinggal dikalikan dua aja ya, sehingga 2 kali power sisi. Nah, di sini untuk amplitude sisinya itu, amplitude untuk sinyal di sisinya ini M/2 dari amplitude kariernya. M itu merupakan indeks modulasi. Nah, jika indeks modulasinya sama dengan 1, berarti ini tingginya amplitude untuk sinyal di sisi itu setengahnya dari tinggi amplitude untuk sinyal kariernya. Nah, karena ini setengahnya, kalau ini dihitung powernya, berarti ini power di sini, andai kata nanti menggunakan suatu resistor sebagai beban, maka di sini bebannya itu 1/R, di sini 1/4/R, di sini 1/4/R. Nah, sehingga kalau kita kita masukkan ke rumus, ini 1 tambah 1/4 tambah seperempat, berarti di sini totalnya 1,5. Ya, jadi 1 kilowatt nanti itu satu bagian untuk sini, seperempat bagian untuk sini, seperempat bagian untuk sini. Total bagian adalah 1,5. Berarti kalau kita hitung di sini menggunakan persamaan ini 1 kilowatt sama dengan PC kalikan 1,5. Berarti PC kita dapatkan 667 watt. Kemudian untuk sisinya itu kita dapatkan nih ya, kita dapatkan berarti tinggal kalikan setengah aja ini, berarti tinggal 333 watt untuk kedua sisi ini, sisi tinggi maupun sisi rendah. Nah, sekarang untuk power sisi rendahnya ya separuhnya, berarti 167 ini 167. Nah, berarti dengan total power 1 kilowatt, maka
power untuk carrier itu 667 watt. Carrier power untuk sisi baik itu lower side maupun upper side itu masing-masing 167. Nah, berarti di sini kita lihat ya bahwa nanti pada modulator AM, modulator AM itu nanti mengeluarkan output berupa sinyal yang sudah termodulasi itu dengan power output untuk karirnya itu mendominasi ya powernya. Kalau di sini power outputnya itu perbandingannya ini satu, ini seperempat, ini seperempat. Berarti total power untuk sisinya itu hanya setengah. Berarti ini itu nanti power di sini 4 kalinya dari di sini. Nah itu. Nah berarti kita lihat di sini power untuk karirnya itu sangat mendominasi. Nah itu memang karakter dari amplitude modulation itu seperti itu. Jadi nanti akan didominasi oleh power untuk karier dan itu yang nanti digunakan untuk pemancar-pemancar AM sehingga pemancar AM itu nanti powernya biasanya besar ya 1 kilowatt, 2 kilowatt, bahkan ada yang mencapai 10 kilowatt gitu ya, maksudnya besar karena memang nanti daya yang besar itu sebagian besar itu untuk kariernya di sini. Sinyal yang nanti mengirim informasi itu nanti hanya menggunakan porsi yang kecil dari kariernya itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita. Nah, ternyata nanti akan ada usaha yang nanti yang dapat dilakukan nanti untuk menghemat daya. Kalau tadi itu kan powernya itu sebagian besar digunakan untuk karier, sementara karier tidak membawa informasi. Nah, sekarang bagaimana supaya nanti pemancar AM itu lebih efisien, tidak terlalu banyak power yang digunakan untuk sesuatu yang tidak membawa informasi. Nah, ternyata di sini sudah dikembangkan beberapa tekniknya, dan ini sudah dikembangkan cukup lama ya. Nah, ini kalau kita review sedikit tentang materi kita sebelumnya, tentang amplitude modulation. Nah, ini kita lihat, ini merupakan sinyal karier, ini yang warnanya hijau ini. Karier itu mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, jauh melebihi sinyal yang memodulasi atau modulating signal. Nah, maka ini hasilnya itu seperti ini. Ini hasil sinyal yang termodulasi. Ini output dari pemancar AM. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan modulasi 100% atau indeks modulasinya 1 ya. Ini persamaan untuk sinyal kariernya, ini sinyal yang memodulasi, ini sinyal output sinyal hasil modulasi. Nah, kalau nanti sinyal outputnya nanti akan bervariasi mengikuti sinyal yang memodulasi. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat spektrum frekuensinya, spektrum frekuensi AM itu nanti akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama nanti adalah bagian dari sinyal karier, ya. Ini merupakan frekuensi yang mempunyai amplitude yang dominan. Kemudian ada bagian sisi rendah, lower side frekuensi atau lower side band ya, lower side band karena nanti biasanya kan sinyal yang memodulasi itu tidak hanya satu, tapi nanti mencakup suatu frekuensi dari tertentu gitu kan. Nah, maka di sini disebutkan lower side band atau LSB. Kemudian nanti ada upper side band. Nah, lower side band itu mempunyai frekuensi karier plus dikurangi frekuensi yang memodulasi. Yang ini frekuensi karier plus frekuensi yang memodulasi. Nah, sekarang akan kita lihat dulu di sini. Bagaimana bisa terbentuk gelombang seperti ini. Nah, ini ya, ini kariernya, ini karier yang sudah termodulasi. Nah, ini kalau kita lihat amplitudenya, amplitude dari setiap gelombang sinus di sini, ini kan kita lihat nanti ternyata membentuk envelope, membentuk amplop atau selubung. Yang selubung itu nanti mencerminkan amplitude dari ini, bentuk gelombang yang sinyal yang memodulasi. Nah, kalau ini kita perbesar, ya kita akan perbesar. Kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Atau sinyal seperti ini itu sinyal yang berupa grafik envelope ini itu nanti bagaimana
dibentuk dari ini ya, komponen frekuensi carrier dan frekuensi LSB dan USB-nya. Nah, kalau ini kita perbesar, nah ini ya, ini sinyalnya, ini envelope-nya. Nah, ternyata sinyal-sinyal di sini ya, sinyal di sini yang membentuk envelope ini itu merupakan gabungan dari sinyal carrier dan sinyal yang sisi rendah maupun sisi tinggi. Nah, kalau kalau kita lihat sinyalnya, ini merupakan penjumlahan dari fasor dari sinyal ketiganya ini. C ini carrier ya. Sinyal carrier itu tingginya itu 1. Sinyal LSB, sinyal USB itu masing-masing tingginya setengah. Jadi kalau kita menggunakan indeks modulasi 1 ini kan kariernya itu tingginya 1, ini tingginya setengah, ini tingginya setengah. Itu perbandingannya seperti itu. Nah, ternyata sinyal envelope ini nanti dibentuk oleh penjumlahan fasor dari sinyal karier dan sinyal sisi rendah maupun sisi tinggi. Contoh ini ya, di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini sinyal karier LSB dan USB ini mempunyai sudut fase yang sama. Nah, sehingga di sini akan dijumlahkan lurus ke atas ini ya, sehingga penjumlahan. Pada nomor 1 ini sinyal karier, sinyal LSB, sinyal USB, ya ini mempunyai sudut fase yang berbeda. Demikian juga di nomor 3 ini juga berbeda. Ini LSB-nya ke kiri, ini USB-nya ke kanan. Kalau ini USB-nya ke kiri, LSB-nya ke kanan. Nah, berarti kalau kita lihat dari grafik ini itu sebenarnya LSB itu sinyal itu sudut fasenya itu bergerak naik gitu kan. Ini kan bergerak ke kanan ya. Nah, ini naik ini kan. Sehingga ini kalau ini geser ke sini, ini kan seakan-akan berputar mengikuti arah jarum jam, itu yang LSB. Yang USB ini turun ini. Nah, ini turun ini sehingga ini kalau dilihat dari ini ya grafik nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3 ini kan bergerak atau berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini LSB, ini USB, ini carrier LSB USB satu fase sehingga ini membentuk amplitude maksimal sehingga ini kalau kalau di menggunakan rumus ini kan berarti ini kan amplitude maksimal ini kan berarti amplitude carrier ya ditambah dengan amplitude dari masing-masing USB atau LSB-nya. Nah, kemudian di sini ini USB semakin ke kiri, LSB semakin ke kanan berputarnya. Nah, di sini USB dan LSB itu mempunyai sudut fase yang berkebalikan. USB itu min 90, LSB itu plus 90. Nah, sehingga di sini USB dan LSB itu akan saling meniadakan. Nah, kalau yang di sini ini kariernya itu setinggi ini, USB, LSB ini sudut fasenya itu hampir berlawanan dengan kariernya. Nah, ini berarti dia melemahkan kariernya. Nah, pada saat nomor 6 ini kariernya sampai setinggi ini, USB dan LSB itu berlawanan sudut fasenya. Nah, karena kariernya itu 1, USB-nya setengah, LSB-nya setengah, berarti di sini hasil penjumlahan vektornya menjadi 0. Nah, jadi ini merupakan gambaran kenapa bisa terbentuk grafik envelope seperti itu karena memang di sini dibentuk oleh masing-masing komponen dan ini kan bergeser ini kan kanan ini kan merupakan sumbu waktu ya. Nah, sehingga di sini akan terbentuk seperti ini. LSB itu nanti sudut fasenya itu meningkat, terus LSB itu menurun kebalikannya. Nah, sehingga di sini akan terbentuk grafik envelope yang grafik ini nanti mencerminkan informasi asli atau sinyal yang memodulasi. Nah, ini dapat kita lihat grafik seperti ini dapat kita lihat pada amplitude modulation yang lengkap ini ya. Lengkap itu berarti ada kariernya, ada LSB-nya, ada USB-nya. Tapi nanti suatu saat ya, kita bisa meniadakan beberapa komponen di sini. Contohnya ini karier. Frekuensi karier ini merupakan frekuensi dengan amplitude yang mendominasi. Tetapi di sini ini kan karier ini kan tidak membawa informasi. Sehingga kalau ini kita hilangkan itu kan tidak jadi masalah sebenarnya. Toh yang membawa informasi itu LSB dan USB.
Nah, maka nanti ada usaha untuk menghilangkan ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan balance modulator atau modulator seimbang. Nah, nah kalau menggunakan modulator seimbang, nah nanti yang tengah ini dapat kita hilangkan kariernya ini. Nah, jadi tujuan balance modulator itu nanti adalah untuk menekan karier atau suppress the carrier. Ya, berarti nanti hanya meninggalkan dua komponen frekuensi, yaitu sisi rendah dan sisi tinggi. Nah, sehingga di sini kita mengenal isyarat baru. Kalau yang tadi itu merupakan isyarat full carrier, ya, sehingga sering disebut dengan double sideband full carrier di SBFC. Nah, maka di sini dengan kariernya dihilangkan, maka nanti akan muncul istilah baru, yaitu DSBSC, double sideband suppressed carrier. Ini kan double side-nya. Jadi di sini ada sisi rendah, ada sisi tinggi, tapi kariernya tidak ada karena kariernya ditekan. Berarti ini double sideband suppressed carrier. Nah, di sini bisa untuk membuat seperti ini bisa menggunakan rangkaian yang namanya ring modulator. Nah, sehingga di sini sering disebut dengan balance ring modulator. Nah, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi cukup ditambah dioda seperti ini ya. Nah, dioda seperti ini nanti bisa bisa menghilangkan adanya komponen karier. Jadi ini ada sinyal yang memodulasi, ini kariernya, ini sinyal outputnya. Sinyal outputnya ini sudah tidak ada kariernya, sehingga tinggal ada sisi sisi rendah dan sisi tinggi saja. Nah, sehingga di sini kalau menggunakan DSBSC, maka nanti akan didapat efisiensi power. Kenapa? Karena karier ini sudah tidak akan dipancarkan lagi, sehingga pemancar nanti hanya memancarkan LSB dan USB. Padahal karier ini kan powernya kan dominan ya. Nah, sehingga pemancar yang DSBSC itu nanti biasanya menggunakan power yang lebih kecil dengan DSB-FC yang full carrier. Nah, kemudian teknik ini dikembangkan lagi. LSB dan USB ini kan sebenarnya kan ini kan membawa informasi yang sama. Nah, jika membawa informasi yang sama, tentunya kalau dipancarkan satu saja kan bisa mestinya. Nah, dari ide itu sehingga nanti muncul untuk bagaimana kalau yang dipancarkan cuma satu. Nah, ini kalau tadi yang dieliminasi atau disuppress itu kariernya, maka yang sekarang yang dihilangkan itu salah satu ini LSB atau USB. Nah, nanti cukup menggunakan filter. Kalau kalau nanti menggunakan filter yang diluluskan itu hanya LSB, ya berarti nanti akan akan muncul output yang nanti hanya LSB saja. Nah, karena di sini hanya muncul satu komponen saja, nah maka teknik ini nanti disebut dengan single sideband. Ya, single sideband atau SSB. Jadi SSB itu nanti yang dipancarkan itu hanya bagian LSB saja atau bagian USB saja. Nah, tinggal mau pilih yang mana gitu kan, LSB atau yang USB saja. Nah, itu jadi nanti ada beberapa macam pemancar AM, yaitu nanti yang full carrier tadi itu lengkap ketiga-tiganya, atau nanti ada pemancar AM yang kariernya ditiadakan, ya, sehingga tinggal LSB atau USB, dan yang terakhir nanti hanya SSB, ya, yang dipancarkan hanya salah satu frekuensi sisi saja, entah itu USB-nya atau itu LSB-nya. Nah, sekarang kalau mau kita lihat, sekarang akan kita lihat gelombang keluarannya. Gelombang keluarannya kira-kira bagaimana nanti? Nah, ini kita lihat. Jika nanti yang dipancarkan itu full semuanya, jadi ini double sideband, full carrier. Ada sideband, dua, kemudian juga ada kariernya. Nah, ini juga kemarin juga sudah kita bahas juga. Jadi ini ada sinyal yang memodulasi. Ini ini output dari modulator AM yang menggunakan full carrier. Jadi ini double sideband full carrier.
Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Ini ada kariernya, ini ada frekuensi untuk sisi yang rendah, LSB, ini yang USB. Kalau kita lihat di sini, ini sinyal yang memodulasi, ya. Ini sinyal yang memodulasi. Kemudian ini sinyal yang memodulasi. Kalau kalau kita lihat di sini, ini amplitudenya itu lebih rendah, ini terus amplitudenya lebih tinggi. Nah, ini amplitudenya lebih rendah dengan frekuensi yang sedikit lebih tinggi ya. Ini kan periodnya kan lebih pendek dari ini, berarti ini frekuensinya lebih tinggi sedikit. Nah, ini kita coba dengan grafik seperti itu. Nah, ini hasilnya. Envelope itu akan mewakili bentuk gelombang yang memodulasi ini ya. Nah, jadi ini, kemudian ini syarat yang memodulasi, amplitudenya itu lebih rendah dari yang kedua, frekuensi juga lebih rendah. Kemudian ini sinyalnya nol, tidak ada sinyal, ini ya, tidak ada sinyal. Kemudian ini yang memodulasi itu amplitudenya itu lebih tinggi, ya lebih tinggi, berarti ini juga lebih tinggi ya grafiknya. Nah, ini persis mewakili sinyal yang memodulasi. Kemudian ini amplitudenya itu dikembalikan ke semula, tapi frekuensi lebih tinggi, ya, sehingga di sini periodnya itu lebih rendah, lebih lebih singkat gitu ya. Nah, ini hasilnya pun juga seperti ini. Nah, ini merupakan output dari DFB-FC full carrier ini ya. Ini kariernya, ini LSB-nya, ini komponen USB-nya. Nah, sekarang kalau kariernya kita tekan, ini spektrumnya, karirnya kita tekan, sehingga karirnya kita hilangkan. Kira-kira nanti akan menjadi bagaimana? Nah, ini karirnya kita hilangkan, persamaannya seperti ini ya, tidak ada karirnya, karirnya hilang. Ini tinggal LSB sama USB. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat nanti karena karirnya hilang, ya, karena karirnya hilang, berarti ini hanya mewakili ini ya. Berarti ini tingginya ini itu sudah jauh berkurang. Berarti ini pada saat ini ada sinyal yang memodulasi, ini ada sinyalnya. Pada saat di sini tidak ada sinyal yang memodulasi, maka ini nol, tidak ada outputnya. Sinyal yang memodulasi lebih tinggi, ya ini jadi lebih besar. Sinyal yang memodulasi itu mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, ya jadi lebih rapat ini ya. Nah, itu. Nah, jadi pada saat sinyal yang memodulasi ini tidak ada, maka ini tidak ada output di sini. Ya. Nah, di sini memang akan dicapai suatu efisiensi energi yang cukup besar karena karirnya kan tidak ada. Tidak ada karirnya pada saat sinyal yang memodulasi itu hilang, ini tidak ada karirnya. Tetapi di sini memang ada kelemahannya ya. Kelemahannya bagaimana? Kelemahannya pada saat di sini pemancar dihidupkan tapi belum ada sinyal yang memodulasi. Nah, maka penerima tidak bisa mendeteksi pemancarnya itu sudah aktif ataukah tidak. Nah, berarti kalau kita mau mentuning radio ya, mentuning radio AM, andai kata radionya itu menggunakan teknik DSB-SC, nah pada saat tidak ada suara dari mikrofon atau suara input dari modulatornya, kita tidak bisa mendeteksi mana ini frekuensi berapa itu. Nah, itu kan sehingga itu kan akan susah bagi kita untuk mentuningnya atau menempatkan frekuensinya. Tapi jika nanti pemancar itu menggunakan DFB-SC, meskipun sinyal yang memodulasi itu kecil atau bahkan tidak ada, tetap ada frekuensi karier. Nah, sehingga kita bisa mentuning atau mencari frekuensi tersebut. Nah, itulah mengapa pada pemancar AM komersial itu menggunakan DSB-FC, double sideband full carrier. Karena bagaimanapun juga, meskipun karier ini tidak membawa informasi ya. Nah, ini kan karier itu tidak membawa informasi, tetapi kita nanti akan mudah melacak di frekuensi berapa, atau melacak frekuensi itu kan biasanya biasanya disebut dengan tuning gitu ya, menempatkan frekuensi. Penerima itu nanti akan dapat melacak pemancar ada di frekuensi berapa gitu kan. Andai kata karier tidak ada, nah seperti ini hasilnya. Nah, ini pada saat input itu
pada saat modulatornya itu tidak menerima sinyal yang memodulasi, kita tidak bisa melacak di sini. Ya, karena outputnya memang nol outputnya. Nah, ini dalam kondisi untuk carrier yang ditekan ya. Carrier ditekan berarti carrier tidak ikut dipancarkan. Nah, sekarang jika mau dibuat lebih efisien lagi, nah ini kalau kita lihat di sini LSB dan USB ini kan memang membawa informasi, tapi informasi yang dibawa itu kan sama ya. Cuma nanti spektrum untuk frekuensi yang memodulasi akan dibalik ya. Ini kan min berarti kan dibalik spektrumnya. Ini plus berarti seperti semula sehingga bisa digambarkan dalam bentuk segitiga ini ya. Segitiga yang terbalik, saling berkebalikan. Nah, nanti ada usaha untuk menghilangkan salah satu di antaranya ini, yang LSB atau USB. Misalnya kita hilangkan bagian LSB-nya sehingga yang dipancarkan hanya USB-nya, so hanya bagian USB saja. Nah, ini ya, yang ini LSB, ini USB. Yang USB dipancarkan, yang LSB tidak. Nah, grafiknya menjadi seperti ini. Nah, ini seakan-akan ini hanya sinyal sinyal sinus satu frekuensi saja. Ya, memang betul demikian. Kalau kita lihat dengan ini ya, yang menggunakan dua sisi yang dipancarkan, yang ini yang dipancarkan LSB dan USB, itu nanti output itu merupakan penjumlahan dari sinyal sinus atau kosinus ini ya. Ini kan dua sinyal dijumlahkan, nah, maka jadi seperti ini. Ya, ini saling memperkuat, kadang-kadang nanti akan saling memperlemah gitu kan. Nah, sekarang kalau yang dipancarkan tuh hanya satu sisi saja, contohnya ini yang sisi USB. Nah, maka outputnya nanti hanya satu frekuensi saja, yaitu frekuensi carrier plus frekuensi yang memodulasi. Nah, berarti ini kalau kita lihat ini carrier plus frekuensi ini, yang ini carrier plus frekuensi ini, nah ini carrier plus frekuensi ini. Kalau kita lihat di sini, ini frekuensinya rendah, ini lebih tinggi. Nah, ini maka ini lebih rapat. Kalau kita lihat di sini, ini amplitudenya ini segini, ini akan ada akan outputnya akan menjadi amplitudenya sekian. Ini amplitudenya lebih tinggi di sini. Nah, maka di sini output akan mempunyai amplitude yang lebih tinggi juga. Nah, jadi amplitude akan mengikuti sinyal yang memodulasi, frekuensi ini akan merupakan penjumlahan dari frekuensi carrier plus frekuensi yang memodulasi. Nah, maka di sini kalau kita lihat ini outputnya hanya satu frekuensi, kemudian outputnya nanti sama dengan amplitudenya itu sama dengan amplitude dari sinyal yang memodulasi. Nah, itu kira-kira ini perbedaan grafik dari output modulator AM pada saat menggunakan teknik double sideband full carrier. Kemudian yang ini menggunakan double sideband subreset carrier, yang di sini menggunakan single sideband. Ini diambil yang menggunakan upper sideband. Nah, itu kira-kira hasilnya seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran ya, sehingga nanti kalau nanti percobaan di laboratorium menjumpai seperti ini, oh ternyata kalau ini ya, yang AM seperti ini, kalau yang karirnya di suppress itu seperti ini, kemudian di sini kalau menggunakan SSB itu seperti ini. Ya, nanti semoga nanti dapat digunakan dan suatu saat mungkin kalau diperlukan dicocokkan dengan hasil dari osiloskop, nah, semoga nanti hasilnya sama ya. Nah, mungkin itu aja untuk materi pada malam hari ini. Nah, sambil mengingat-ingat teori-teori sebelumnya itu ya tentang modulator AM, ini ada beberapa soal yang nanti silakan nanti dicoba untuk dikerjakan. Ini juga saya berikan kepada yang mahasiswa S1 yang reguler juga ini ya, biar nanti apa kemampuannya mendekati sama lah nanti ya. Nah, ini ada 4 soal ini ya. Jadi ini ada carrier 1 MHz. Kemudian nanti dimodulasi oleh isyarat, yang nanti isyarat itu
dari 20 sampai 10 kHz. Dari 20 Hz sampai 10 kHz. Nah, nanti coba nanti tentukan kisaran frekuensi yang ditimbulkan atau frekuensi keluaran dari isyarat yang termodulasi dari upper, sideband, lower sideband, dan kariernya nanti, dan gambarkan spektrumnya. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini ada karier dengan peak to peak-nya itu 80 volt. Karier peak to peak-nya 80 volt. Nah, setelah dilakukan modulasi, itu sekarang peak to peak maksimum dan minimum itu ini ya, maksimumnya ada yang menjadi 100, ada yang menjadi 60. Jadi tadi itu karier, sekarang karirnya itu dimodulasi. Nah, nanti peak to peak-nya itu nanti ada yang jadi 100, ini contohnya ini 100, terus minimalnya 60. Nah, ini 100, ini 60. Nah, kalau seperti itu nanti tentukan indeks modulasinya. Ini ya 160. Nah, kasus lain maksimum peak to peak-nya 2125, minimalnya 35. Nah, ini nanti coba dihitung untuk indeks modulasinya berapa. Kemudian kasus lain 160 dan 0. Nah, kalau 0 itu kan 0 itu berarti nanti ada dua kemungkinan ya. Apakah itu modulasi 100% atau over modulasi. Kalau over modulasi berarti modulasinya lebih dari 100% nanti. Nah, itu nanti coba dicek nanti. Juga ini ada 180 dan 0. Nah, ini berarti ini juga ini modulasi 100% atau mungkin over modulasi. Nah, itu yang nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini yang nomor 3 ini ada ini determine the maximum sideband power if the carrier output is 1 kilowatt and calculate the total maximum transmitted power. Nah, jadi kalau ada carrier 1 kilowatt ya, ada carrier 1 kilowatt, maka di sini sideband maksimal itu berapa powernya? Sideband itu kan nanti tergantung dari indeks modulasinya. Indeks modulasi kita besarkan, maka sideband itu naik. Indeks modulasi kita kecilkan, maka sideband turun. Nah, sekarang indeks modulasi maksimal itu kan 1 atau 100%. Nah, nanti kalau indeks modulasi maksimal itu nanti berarti ya sideband powernya menjadi maksimal. Nah, di sini tentukan berapa maksimal sideband power jika nanti karirnya itu 1 kilowatt. Itu yang nomor 3. Nah, kemudian yang nomor 4, ini ada karier 500 watt dimodulasi 90%. Nah, tentukan power yang dikirimkan. Nah, nanti silakan dicoba ini sambil mengingat-ingat beberapa teori yang telah kita dapatkan. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita cocokkan. Saya kira untuk hari ini seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.